Menentukan prestasi terbang untuk semua fase terbang. Ini ada videonya cukup lama, sekitar 30 menit. Anda lihat sendiri, ya. Jadi secara detail menentukan bagaimana prestasi terbang pada saat take off, cruise, pada saat landing, ya. Anda tonton aja pada waktu Anda sendiri, ya, tidak perlu pada saat kuliah ini. Oke, intinya saja, jadi prestasi terbang itu pada saat take off, ya, dibutuhkan. Jadi pada saat take off kita butuh jarak distance from the brake release point to the point at which the aircraft reaches defined height over surface. Ya, jadi berapa kecepatan yang dibutuhkan, ya, untuk bisa take off. During the take off roll, lift is created on the wings to overcome the aircraft weight. Ya, pada saat naik kita butuh lift supaya bisa melebihi beratnya. Ya, pada saat mulai naik. Nah, di sini. Jadi tentunya ada gaya ke atas, berarti berat gayanya, liftnya harus lebih besar daripada berat pesawat. This is done by forward acceleration of the aircraft produced by greater thrust force than drag. Ya, jadi tentunya kalau ini pesawat ada thrust force. Ini semakin besar thrust akan semakin besar lift. Nanti lama-lama liftnya akan lebih besar daripada weight, jadi dia naik ke atas. Pada saat take off tentunya, ya seperti ini. Jadi thrust-nya makin besar, makin besar, makin besar. Akhirnya weight-nya konstan, lift-nya makin besar, makin besar, makin besar. Drag-nya makin besar, makin besar, makin besar. Yang akhirnya lift-nya karena makin besar, dia akan naik. Ya, karena drag-nya makin besar, ya thrust-nya diperbesar juga. Itu yang dilakukan pada saat take off. Ini ceritanya. Take off performance, ya, ada beberapa singkatan-singkatan terminologi yang harus Anda mengerti untuk bisa mengetahui prestasi terbang pada saat take off. Ya. The more powerful the engine and the lighter the aircraft, semakin kuat engine Anda, semakin powerful engine Anda, semakin ringan pesawat Anda, tentunya semakin besar akselerasinya, ya. Ya, dan semakin pendek runway yang dibutuhkan. Take off distance, apa itu take off distance? Nih, take off distance dari mulai pesawat itu bergerak sampai titik di mana dia bisa clear 35 feet. Ya, jadi ini seluruh take off distance. Setidaknya jadi 2 sampai titik ini ditambah dari ini sampai ketinggian tertentu. Ya, jadi ada 2 jarak yang harus Anda hitung. Itu ada terminologinya. Ya. Ada 2 variasi untuk menentukan take off distance. Ground roll yang tadi, ya, selama dia masih di ground, sama distance to clear 50 feet obstacle. Ya. Misalkan ketinggian 50 feet, di depan ada pohon atau ada gedung, itu harus clear. Ya. Faktor-faktor yang menentukannya, ya, beratnya bertambah, tentunya landasannya harus lebih jauh, speednya juga harus lebih tinggi. Air density, ya, kerapatan udaranya naik, tentunya distance-nya makin berkurang. Anda kerapatannya makin berkurang, misalkan di gunung, densitasnya berkurang, maka lift yang ditumbuhkan akan lebih kecil, makanya jarak landasannya harus lebih tinggi, ya. Di laut, nah itu lebih bagus tuh kalau di laut karena densitasnya makin besar sehingga landasannya makin pendek yang dibutuhkan. Kalau ada headwind, nah ini makin bagus karena kalau ada headwind akan membantu Anda take off lebih mudah. Jadi prestasi terbangnya makin bagus. Kalau ada slope, ya ground roll-nya makin
tinggi ya, makin butuh jarak lebih jauh kalau ada slope. Tentunya kalau nggak ada slope ya segini landasan yang dibutuhkan. Kalau ada slope ya Anda lebih jauh, yang landasan yang dibutuhkan lebih panjang. Flap juga sama ya. Flapnya makin besar makanya makin cepat Anda take off. Friksi makin besar makin panjang landasan yang dibutuhkan ya. Ini adalah faktor-faktor yang tentunya mempengaruhi terhadap performansi atau prestasi terbang pesawat pada saat take off. Landing dan take off performance. Nah, ini terminologinya kita lihat satu-satu. Ground roll. Nah, ini ground roll itu apa? Pada saat pesawat mulai sampai dia mulai take off. Ini ground roll ya istilahnya. Jadi selama masih menyentuh landasan. Lalu distance with 50 feet. Nah, ini ada ketinggian mau pohon, mau gedung 50 feet, jadi sekitar 15 meter di depan. Jadi harus clear, harus bisa naik di ketinggian 15 meter. Ini butuh berapa panjang ini? 2 panjang ini baru disebut total distance to clear 50 feet obstacle. Ya, ground roll plus nanti tambahan ketinggiannya. Landing juga halnya yang sama ya. Landing kalau Anda harus clear ketinggian 15 meter sampai dia touch the ground, lalu dia sampai dia di break berhenti, ground roll. Ya. Ini harus dihitung semua prestasi terbang ini. Nah, di aturan-aturan ya di terminologi ada yang nama TODR, take off distance required. Ini TODR itu semuanya tadi ya. TODR-nya berapa? Ya itu dari ketinggian tertentu sampai dia berhenti. Atau daripada mulai berhenti sampai dia ke ketinggian 50 feet atau 35 feet ya, ini TODR. Sedangkan ground roll ya tadi TORR singkatannya, take off run required, TORR. Khusus tentang take off RR. Take off safety speed TOSS singkatan lagi ya. TOSS adalah speed di mana Anda sudah mencapai sekitar 20% lebih daripada stall speed. Ada istilah tersebut. Clearway, ya di depannya nggak ada obstacle. TORA, take off run available, yang ada panjangnya berapa. TODA, take off distance available. Ya, kalau kita lihat lagi, TORA adalah landasan panjangnya berapa. TODA yaitu yang clear, tambah clearway ya. Semuanya sehingga dia clear pada ketinggian berapa feet dari obstacle. TODA. Istilah-istilah yang seorang pilot tentunya harus mengerti. Pada saat landing juga sama, ya. Kalau tadi namanya clearway, ya, untuk take off. Pada saat landing ini namanya stopway. Ya. Pada namanya TODA, ya, take off distance available, ini namanya ASDA, yaitu accelerate to stop distance available.